Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gue akan membahas sebuah artikel yang ditulis oleh Rob Dawson, salah satu jurnalis yang gue ikuti. Tentu saja medianya adalah ESPN. Judulnya adalah tentang Manchester United yang percaya diri bisa memperpanjang kontrak dari Marcus Rashford. Beberapa sumber bahkan mengatakan ini sudah hampir selesai ya proses perpanjangan kontrak dari Marcus Rashford. Dan menurut gue kredit diberikan kepada manajemen Manchester United kalau nanti memang betul-betul selesai perpanjangan kontraknya. Tentu saja Marcus Rashford ini menjadi pilar penting, pemain, kalau menurut gue juga bisa dibilang mungkin pemain kesayangan ya dari Erik ten Hag. Bagaimana Erik ten Hag sangat mengandalkan Marcus Rashford di musim ini, di musim pertamanya Erik ten Hag di Manchester United, bahkan katakanlah dalam tanda kutip bisa membangkitkan Marcus Rashford menjadi mesin gol yang menakutkan ya. Bagaimana penampilannya juga sangat enak untuk ditonton, luar biasa. Dan Manchester United memang berniat untuk memperpanjang kontrak dari Marcus Rashford. Nah, di artikel ini menurut gue ada beberapa informasi yang menarik, bukan hanya tentang Marcus Rashford tapi juga hal yang lain ya. Rob Dawson memulai mengatakan kalau Manchester United percaya diri mereka akan segera menyetujui kontrak jangka panjang dari penyerang Marcus Rashford. Sumber telah mengatakan ke ESPN kalau Marcus Rashford ini akan dihadiahi ya dari penampilan yang sangat luar biasa musim lalu dengan paket finansial yang akan membuatnya menjadi pemain yang banyak menerima penghasilan, katakanlah demikian, di klub. Pemain berusia 25 tahun ini tentu saja tampil luar biasa di musim pertama Erik ten Hag, mencetak 30 gol di seluruh kompetisi dan juga mencetak 17 gol di Premier League. Sumber telah mengatakan ke ESPN kalau progres yang dibuat di bawah Erik ten Hag ini merupakan faktor kunci dari keputusan Marcus Rashford untuk tetap berada di Manchester United. Sebelumnya dikabarkan kalau Paris Saint-Germain ini berminat ya, bahkan Manchester City melalui manajernya Pep Guardiola dan juga bos Chelsea Mauricio Pochettino, keduanya ini juga pengagum Marcus Rashford. Tapi menurut sumber dari ESPN, sang pemain selalu mengutamakan Manchester United, artinya tetap ingin stay di Manchester United sepanjang dia merasa kalau klub ini bisa mengikuti ambisi dari Marcus Rashford. Erik ten Hag sendiri ini berharap untuk bisa ya membangkitkan lagi atau memoles pemain depan ini ya selama musim panas, pre-season musim panas ya, dan juga akan memperkuat lini depan dengan striker lainnya. Nah, ini ya informasi terkait dengan striker lainnya. Ada interest atau keberminatan terhadap Harry Kane, Victor Osimhen, Rasmus Højlund, Randal Kolomuani dan juga Lautaro Martinez. Wow. Nama ini disebutkan oleh Rob Dawson dari ESPN, Lautaro Martinez. Tapi sejauh ini Manchester United tentu saja masih berhadapan dengan kebijakan budget ya, pembatasan budget, financial fair play salah satunya. Dan mereka juga beberapa melihat kalau harga dari pemain tersebut ini tidak realistis. Sumber mengatakan ke ESPN kalau klub Manchester United ini punya budget ya antara 100 juta pounds sampai dengan 150 juta pounds. Berarti kalau di euro kan kurang lebih 140 juta euro sampai dengan 170-180 juta euro. Ini jumlah yang menurut gue jumlah yang oke. Tidak bombastis ya, tapi juga nggak sedikit gitu loh. Untuk dihabiskan kepada pemain-pemain baru di musim panas ini. Dan juga angka tersebut bisa saja bertambah ya dari pemain-pemain yang dilepas atau dijual. Nah, ini informasi lagi. Manchester United ini terbuka untuk menawarkan ke klub lain tim utama, beberapa tim utama termasuk Harry Maguire, Fred, Anthony Martial, Scott McTominay, Donny van de Beek, Anthony Elanga, Eric Bailly, Alex Telles, Brandon Williams, dan Dean Henderson. Itu tadi informasinya. Jadi memang nama-nama striker yang diincar oleh Manchester United sama. Dan menurut gue
karena konsisten disebutkan sama oleh banyak media, nampaknya memang itulah adanya. Artinya memang Manchester United mengincar atau mendeteksi, mengamati Randal Kolo-Muani, Harry Kane, Victor Osimhen, Rasmus Højlund, dan nama yang baru adalah dalam tanda kutip baru ya, Lautaro Martinez. Cuman striker Argentina ini nampaknya memang dipasang dengan harga yang sangat tinggi oleh Inter Milan. Oleh karena itu gue berpikir enggak sih, peluangnya kecil untuk bisa datang ke Old Trafford. Penampilannya juga tidak konsisten ya, baik itu di Argentina, di Qatar, Piala Dunia Qatar, maupun juga di Inter Milan. Salah satunya adalah ketika final kemarin menghadapi Manchester City. Harry Kane tetap disebutkan di sana, walaupun di informasi lainnya memang ya Manchester United bersiap mundur ya kan dari proses penawaran atau berburu Harry Kane. Balik lagi ke informasi utama Marcus Rashford. Mengenai ada mungkin pendapat yang mengatakan ya memperpanjang Marcus Rashford ini mudah ya. Tentu saja dia pasti akan memilih untuk bertahan dan lain-lain. Kalau menurut gue justru tidak. Pemain seperti Marcus Rashford bisa saja akan cabut dari Manchester United. Dia berada di usia keemasan. Banyak hal yang bisa diraih oleh Marcus Rashford. Mungkin kejayaan, artinya dia bisa saja pindah ke klub yang punya lebih banyak peluang untuk bisa mendapatkan trofi, mungkin di luar Inggris ya kan. Lalu juga penghasilan yang lebih banyak, tentu saja itu bisa didapat. Semisal kalau dia pindah ke Paris Saint-Germain ya kan, tentu saja gaji, biaya transfer dan lain-lain ini akan cukup tinggi, sehingga menurut gua bisa saja dia cabut. Dan bagaimana hubungan ya dengan Erik ten Hag, menurut gua ini juga memegang peranan yang sangat penting. Kalau dia tidak suka dengan pelatih, tentu saja ada kemungkinan besar juga dia tidak akan betah berada di tim tersebut. Tapi bagaimana Erik ten Hag bisa membangkitkan lagi seorang Marcus Rashford ini juga luar biasa. Secara publik Erik ten Hag sering mengatakan dia sangat ingin Marcus Rashford ini tetap stay, bahkan berada di proyek jangka panjangnya dia. Sehingga menurut gue ya banyak faktor, banyak elemen sama-sama menginginkan stay, tapi tetap saja bisa batal sih menurut gue kalau manajemen tidak bergerak secara tepat. Contoh, beberapa kali gue sebutkan Ander Herrera, pemain ingin stay, Ole Gunnar ingin dia stay, tapi manajemen telat ya menghubungi sang pemain, sehingga ketika manajemen akhirnya menghubungi sang pemain sudah merasa tidak dihargai oleh klub ya kan, sehingga dia memilih untuk hengkang dari klub, dan itu membuat kaget banyak pihak termasuk juga Ole Gunnar Solskjaer. Dan untungnya untuk Marcus Rashford ini tidak demikian. Jadi ya katakanlah dia memang pemain akademi, dia mengidolakan Manchester United, tapi itu tidak cukup sih, apalagi melihat sepak bola profesional tingkat tinggi ya, tingkat dunia. Banyak hal-hal lain juga yang akan dipertimbangkan oleh pemain sebelum dia membuat keputusan. Dan menurut gue ini kabar yang bagus sekalipun belum resmi. Pemain yang akan cabut ini juga gue nantikan. Oke, Zidane Iqbal sudah ke FC Utrecht ya, tinggal diresmikan saja. Nilainya mengejutkan, hanya 1 juta. Fred dikabarkan juga punya peluang untuk cabut dari Manchester United karena kontrak baru yang lebih panjang, karena 1 tahun kan sudah triggernya sudah diaktifkan 1 tahun, tapi tidak ada yang lebih panjang lagi. Kemarin sempat dikabarkan tentang Marco Silva, Fulham ya kan. Manchester United kabarnya menginginkan sekitar 20-an juta, antara 20 sampai 30 juta untuk harga Fred. Tapi Fulham nampaknya mengharapkan tidak setinggi itu ya. Kita lihat saja prosesnya bagaimana. Lini tengah yang jelas butuh penambahan kualitas. Harry Maguire belum ada kabar lagi. Ini gue membicara tentang masalah pemain-pemain yang cabut ya, yang dikabarkan bukan cabut, tapi Manchester United membuka pintu untuk mereka cabut, termasuk juga Anthony Martial, Eric Bailly katanya sudah ada dari Spanyol, tapi angkanya tidak tinggi. Dean Henderson yang gue harapkan juga akan bisa memberikan pemasukan yang lebih bagi klub, karena Nottingham Forest kabarnya sangat berminat, bahkan menjadi prioritas ya untuk didatangkan di musim panas. Harga menurut gue bisa 25-30 juta. Kalau itu yang terjadi, manajemen berarti diacungi jempol, karena Manchester United butuh
budget yang lebih banyak lagi, karena yang akan diperkuat ini lini depan yang tentu saja pemainnya mahal, lini tengah ya Mason Mount masih menjadi buruan utama, dan juga lini belakang yang menurut gua melihat keadaan market dan pemain-pemain yang diincar, memang Manchester United nampaknya butuh amunisi dana yang besar. Belum lagi ditambah kalau seandainya David De Gea cabut, jadi Manchester United juga butuh dana lagi karena kiper yang bagus, katakanlah demikian, yang memang akan diplot sebagai pemain utama, ini harganya mahal. Bagaimana dengan Dean Henderson menggantikan David De Gea sebagai kiper utama? Kalau menurut gue ringan amatiran. Secara teknis Dean Henderson bagus, tapi yang gue kurang suka adalah attitude, dan ini merupakan lebih penting ya daripada kemampuan teknis. Attitude dia bagaimana ya dia ketika cabut menuju Nottingham Forest tanpa sepengetahuan Erik ten Hag, bahkan tidak memberikan kesempatan untuk ada komunikasi antara sang pemain dengan Erik ten Hag. Menurut gue ini sudah merupakan hal yang tidak gue sukain sih secara ringan amatiran ya. Sudah ada bibit-bibit dia tidak menganggap sang manajer, sang pelatih dari Manchester United, sehingga ya menurut gue kalau dia memang cabut deh. Kurang lebih segitu ya informasinya dari artikel ESPN bagaimana Murso buat Football United. Ada kabar, ada tanggapan, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.